dari tokoh tabi'in yang sangat terkenal, yaitu Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib bin Hazn bin Abu Wahab Al-Mahzumi Al-Qurashi. Beliau adalah dari suku Quraisy. Lahir di Madinah tahun 15 Hijriah, yaitu pada era Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sa'id bin Al-Musayyib tentu belajar dari 3 Khulafaur Rasyidin, Umar, Utsman, Ali, dan juga belajar kepada para sahabat yang mulia, Ibnu Umar dan lain-lain. Sa'id bin Al-Musayyib terkenal dengan keilmuannya, ahli ilmu, ahli fikih, ahli hadis, di mana beliau adalah salah satu dari 7 ulama Madinah yang terkemuka saat itu. Ilmu dari Rasulullah kepada para sahabat, dan dari para sahabat inilah diserap oleh para tabi'in. Dari para tabi'in kemudian diajarkan kepada murid-muridnya, tabi'ut tabi'in. Lahirlah imam-imam mazhab. Sa'id bin Al-Musayyib inilah salah satu dari palang pintu ilmu, baik fikih maupun hadis, setelah para sahabat. Jadi beliau adalah termasuk 7 ulama besar di zaman tabi'in di Madinah Al-Munawwarah yang menjadi rujukan umat Islam dalam hukum, dalam fatwa, dalam ilmu hadis dan fikih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'id bin Al-Musayyib juga sangat terkenal dengan hafalannya, dan beliau adalah orang yang paling hafal dengan fatwa atau keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini diakui oleh putra dari Umar bin Al-Khattab, yaitu Abdullah bin Umar, bahwa Sa'id bin Al-Musayyib ini adalah orang yang mampu menghafal, menyimpan fatwa-fatwa dan keputusan Umar bin Al-Khattab dalam memori hati dan pikirannya, sehingga kemudian ditransfer kepada para sahabat yang lain, kepada para tabi'in dan kepada murid-muridnya. Pemirsa yang berbahagia, tidak berhenti di situ keistimewaan seorang Sa'id bin Al-Musayyib. Di samping ahli ilmu, tokoh terkemuka para tabi'in, beliau juga ahli ibadah. Jadi ahli ilmu itu adalah orang yang memiliki ilmu dan kemudian mengamalkannya. Dan ini benar-benar dilakukan oleh seorang Sa'id bin Al-Musayyib. Terbukti dalam catatan sejarah bahwa Sa'id bin Al-Musayyib lebih dari 30 kali melakukan ibadah haji. Dan yang lebih fenomenal lagi, beliau adalah selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Bahkan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram dari imam sholat berjamaah. Dan beliau selama sholat berjamaah tidak pernah melihat tengkuk atau punggung jamaah yang lain. Ini menunjukkan bahwa selama beliau berjamaah atau sholat berjamaah selalu di shaf terdepan. Tentu ini inspirasi teladan yang luar biasa dari seorang Sa'id bin Al-Musayyib bagi kita semua. Tidak hanya memiliki ilmu yang mumpuni,
tetapi pengamalannya juga sebanding. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dari sisi ibadah, tetapi Sa'id bin Al-Musayyib terkenal dengan zuhud dan kesederhanaannya. Beliau bekerja sebagai penjual minyak. Dari hasil menjual minyak inilah beliau menghidupi diri dan keluarganya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa dan cerita yang lebih menginspirasi lagi adalah keteguhan prinsipnya, kesederhanaannya. Suatu hari Pangeran Al-Walid, putra dari Raja Abdul Malik bin Marwan, melamar putrinya yang bernama Ribab. Akan tetapi dengan halus lamaran seorang pangeran ini ditolak oleh Sa'id bin Al-Musayyib. Suatu hari ditanyakan, kenapa Anda menolak lamaran seorang pangeran, calon raja besar? Beliau hanya menjawab bahwa saya tidak tega melihat anak saya yang ahli ilmu, ahli Al-Quran, yang sederhana itu kemudian harus pindah ke istana menjadi istri raja dan kehidupan yang baru, yang serba mewah. Tentu ini sangat mengkhawatirkan beliau, akan merubah segala-galanya, dan bisa jadi akan menjadi tekanan psikologis dari putrinya. Sehingga beliau memilih menantu seorang muridnya yang rajin menghadiri pengajiannya, yang sudah duda dan tidak memiliki harta yang banyak, orang yang sangat biasa tetapi ahli ilmu. Ini menunjukkan bahwa kesederhanaan dan kehati-hatian Sa'id bin Al-Musayyib dalam hal dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan melaksanakan ibadah haji, dan ketika mampir di kota Madinah, beliau mengutus salah seorang pengawalnya, ajudannya, untuk memanggil salah satu ulama yang mengajar di Masjid Nabawi untuk memberikan pengajian, ceramah di hadapan keluarga raja di penginapannya. Berangkatlah utusan ini ke Masjid Nabawi, dan dia melihat seorang yang sudah tua sekitar umur 60 tahun dihampiri, dan dia menyampaikan keinginan raja. Wahai Syekh, Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghendaki Anda untuk datang ke penginapannya untuk memberikan pencerahan, ceramah, kajian keluarga besarnya. Masya Allah, apa reaksi jawaban seorang Sa'id bin Al-Musayyib? Wahai Tuan, mungkin Anda salah, yang diinginkan raja bukan saya. Kemudian dijawab, iya, tapi saya diutus oleh raja untuk memanggil salah satu dari pengajar di sini, wahai Syekh. Kemudian Sa'id bin Al-Musayyib menyampaikan lagi, sampaikan kepada raja bahwa Masjid Nabawi ini sangat luas. Dia bisa datang ke sini. Ilmu atau hadis itu mestinya didatangi, bukan mendatangi. Sungguh prinsip luar biasa seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, ahli ilmu. Beliau tidak mau mendatangi penguasa. Beliau lebih memilih memberikan saran agar penguasa, pemimpin ketika mengharapkan ilmu, datanglah kepada ahli ilmu. Tentu ini untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, interest pribadi ataupun penilaian masyarakat yang tidak baik. Dan semestinya seperti itulah. Ilmu itu didatangi, dicari, bukan dipanggil. Inilah seorang Sa'id bin Musayyib yang menjaga izzahnya, kemuliaan ilmunya, kemuliaan agamanya, yang sungguh menginspirasi kita semua. Betapa mahalnya ilmu, betapa mahalnya kezuhudan,
betapa mahalnya kemuliaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'id bin Al-Musayyib yang juga merupakan menantu Abu Hurairah, perawi terbanyak dari sahabat Nabi, adalah tokoh yang sangat melegenda. Tidak hanya dikagumi, disegani oleh ulama sekelasnya, oleh murid-muridnya, akan tetapi juga disegani oleh seorang raja besar sekelas Abdul Malik bin Marwan dan putra-putranya, karena keteguhan prinsip, karena menjaga izzah, karena menjaga iffah. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita peroleh, kita petik dari seorang tabi'in yang ternama Sa'id bin Al-Musayyib. Kehebatan ilmunya, kehebatan ibadahnya, kehebatan dalam kesederhanaan, kesuhudan, dan kehebatan dalam memegang teguh prinsip. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan kita bisa meneladani ulama-ulama pendahulu kita, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para anbiya, para sahabat, para tabi'in, para sholihin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.